Hai, aku Alma Safina, NIM 251241005. Aku Alves Mahaoktora dengan NIM 251241006. Dan kami akan menjelaskan tentang pemikiran Thomas Hobbes yang menjelaskan tentang negara sebagai Leviathan, yaitu negara sebagai Leviathan adalah sebuah negara yang kuat, yang dimana semua kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah. Yang dimana Thomas Hobbes sendiri punya pemikiran seperti itu karena berangkat pada abad ke-17, dimana saat itu Inggris sedang kacau-kacaunya, rakyat-rakyat memberontak dan adanya peperangan di negara tersebut. Semenjak saat itu, Thomas Hobbes juga berpikiran bahwa negara tersebut harus memiliki peraturan yang kuat, yaitu Leviathan. Yang dimana Leviathan sendiri itu disebutkan pada Perjanjian Lama sebuah monster, yaitu bisa disebut juga negara yang kuat. dalam bukunya yang berjudul Leviathan, Thomas Hobbes menjelaskan 3 pemikiran utamanya, yaitu yang pertama adalah kondisi asli manusia atau stage of nature, yang kedua adalah konflik sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah negara sebagai Leviathan atau pemerintahan yang kuat. Kondisi asli manusia ketika tidak ada peraturan, maka akan terjadi perang satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia itu setara kemampuannya. Jadi akan muncul persaingan, rasa curiga, serta ingin diakui dan berkuasa. Kemudian, cara agar bisa keluar dari kondisi kacau tersebut adalah dengan cara rela melepaskan hak-hak kita atas segala hal. Dengan catatan, orang lain juga melakukan hal itu. Perjanjian saling lepas hak inilah yang menjadi dasar kontrak sosial. Yang terakhir adalah paksaan untuk menepati perjanjian itu. Artinya adalah kita semua harus setuju menyerahkan semua kekuasaan kita kepada satu penguasa, entah itu raja atau parlemen yang disebut penguasa berdaulat atau Leviathan. Dan kekuatan penguasa ini harus mutlak dan tidak bisa dibagi-bagi agar bisa menjaga damai dan menegakkan hukum. Dan selanjutnya, saya akan melanjutkan pandangan manusia menurut Hobbes. Manusia sejatinya merupakan mesin-mesin yang berpikir menurut Hobbes. Manusia merupakan bagian dari mesin raksasa, yaitu semesta, yang bergerak secara mekanis. Namun, Hobbes juga memberikan penegasan bahwa manusia bukanlah hewan yang berpikir sebagaimana pendapat Aristoteles. Manusia dikaruniai akal dan nurani yang bertindak sebagai pengontrol dan pengonsep dari segala tindakan manusia dalam interaksi sosialnya. Tidak bisa dipungkiri, dinyatakan pula Hobbes bahwa sebenarnya manusia merupakan pusat dari segala konflik sosial dan politik di dunia. Apa sih Leviathan itu? Leviathan merupakan simbol negara atau pemerintahan yang sangat kuat. Negara atau penguasa yang memiliki kekuasaan sangat kuat untuk mengatur masyarakat dan menjaga ketertiban negara. Ada beberapa catatan positif jika negara Leviathan ini dihadirkan. Namun ada juga beberapa catatan negatif jika negara Leviathan ini dihadirkan. Mari kita bahas. Ada 3 poin pada catatan kritis ini. Yang pertama, nilai unsititas. Dengan demikian, dengan sendirinya persekutuan hidup bersama itu merupakan sebuah unitas. Unitas merupakan manusia, memang harus bersatu dengan yang lain, tanpa perlu perang atau konflik. Nilai unitas ini kemudian menyadarkan publik sosial untuk membangun kerjasama untuk melestarikan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Nilai unitas inilah yang membuat kontrak sosial dan keutuhan masyarakat lestari dan awet. Kedua, munculnya sovereinitas sebagai bagian penting dari negara Leviathan. Secara tidak langsung mengharuskan individu-individu yang tergabung dalam kontrak sosial melakukan sebuah tindakan politis, yakni berdemokrasi. Ketiga, individu-individu yang menyepakati kontrak sosial Hobbesian berada dalam kedudukan yang sama, sehingga egalitas atau kesetaraan menjadi nilai esensial dari bentuk negara Leviathan. Individu-individu yang berada dalam situasi status alamiah pada dasarnya tidak memiliki strata karena mereka hidup demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok sendiri yang jelas relatif kecil. Ketika ada positifnya,
pasti akan ada negatifnya. Yang pertama adalah soal absolutisme kedaulatan negara. Hal ini memberi kesempatan besar bagi soveren untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kejahatan, memonopoli pasar, dan memanipulasi politik, serta lainnya. Secara langsung, Hobbes memberi ruang terbuka bagi terjadinya tyrannisme walaupun ia sendiri tidak menyetujui hal itu. Kedua, berkenan dengan tingginya tekanan pada individualisme. Sekalipun kontrak sosial itu menyatukan manusia, namun individualitas tetap menjadi pusat perhatian filsafat Hobbes. Bahkan, ia berpendapat bahwa manusia itu antisosial, namun kenyataannya tidak seperti yang dikatakan Hobbes, karena manusia tak mungkin bisa hidup sendirian. Ketiga, Hobbes terlalu menekankan penggunaan rasionalitas dalam kehidupan manusia, seolah-olah manusia hanya memiliki kemampuan intelek saja. Memang, Hobbes sangat idealis, namun idealnya tidak relevan dengan fakta realitas manusia. Manusia juga memiliki sisi afektif serta unsur-unsur lain yang sangat mempengaruhi dunianya. Bahwa negara Leviathan baik jika dilakukan di sebuah negara, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang ada agar bisa meminimalisirkan apa yang terjadi ke depannya. Dan kalaupun pemerintahan atau pemimpin negara menerapkan konsep negara Leviathan, ini yang dimana negara sering terjadi pemerangan saudara atau diskriminasi terhadap agama, menurut saya akan menjadi bagus karena rakyat juga bisa mendemo jika pemimpin negara tersebut sudah melewati batas dari kemanusiaan.